Bismillahirrahmanirrahim. Keamanan jaringan. Di sini yang dimaksud jaringan di sini adalah jaringan komputer ya. Karena kalau kita bilang jaringan itu banyak, itu sifatnya umum. Menurut di judul ini keamanan jaringan, maksudnya di sini adalah jaringan komputer. Jaringan komputer ini definisinya. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri atas dua atau lebih komputer serta perangkat lainnya yang saling terhubung. Jadi minimal jaringan itu harus ada dua komputer beserta perangkat lainnya. Perangkat lainnya maksudnya di sini adalah perangkat pendukungnya, ya. Kalau HP itu masuk komputer apa enggak? Hah? Iya. Handphone itu ada CPU-nya ya. Ada memorinya. Nah, jadi kalau HP kita hubungkan ke komputer itu sudah membentuk satu jaringan ya. Kemudian kalau printer, misalnya komputer kita terhubung ke printer, apakah kita sudah disebut sebagai jaringan? Ya, tergantung printernya ya. Ada printer yang memang punya karena kecanggihan teknologi itu ya. Ada printer yang sudah punya ID number sendiri, IP address sendiri. Kemudian ada penyimpanan sendiri. Kemudian kita bisa sudah melakukan perintah dari layar-layar yang ditampilkan di printer itu. Yang ada printer yang besar ini ya. Itu bisa ya. Tapi kalau hanya printer Canon biasa ada 238 ya. Printer 235 ya. Canon. Yang hanya tugasnya hanya untuk sekedar mencetak atau scan. Nah, itu belum lagi ya. Nah, jadi perangkat pendukung di sini maksudnya yaitu printer yang sudah menggantikan posisi komputer. Ya. Media penghubung dapat berupa kabel atau nirkabel, sehingga pengguna bisa melakukan pertukaran informasi seperti file, dokumen, data serta menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang terhubung ke jaringan. Jadi bisa kita berkirim file dengan jaringan itu ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan perangkat keras. Apa maksudnya perangkat keras ini? Ya kayak printer tadi. Kalau printer cuma satu dan kita komputer banyak yang terhubung, kita sama-sama bisa menggunakan printer itu, tapi nggak sekaligus ya, bergantian. Tapi kalau nggak ada jaringan, otomatis nggak bisa digunakan. Harus kita buka-buka lagi kabelnya, colok ke komputer nih, habis itu buka lagi, colok ke komputer satu lagi, digunakan lagi. Tapi kalau jaringan hal seperti itu enggak perlu lagi. Atau bisa kita menggunakan perangkat lunak yang terhubung ke jaringan. Ini contohnya seperti apa? Ini sistem jaringan client server ya. Saya dulu pernah waktu kuliah menggunakan di labor itu menggunakan Windows 95 ya. Jadi ketika mau akses internet itu harus mengakses software, harus login dulu ke server. Software yang ada di server itulah yang kami akses, yang kami gunakan. Itu contohnya ya, penggunaan software. Ya, tuh. Ini itu gambaran jaringan komputer. Ya. Next, jenis jaringan.
Berdasarkan jangkauan area atau lokasi, jaringan dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Pertama, ini baru ya. Kalau PAN ini baru, zaman saya kuliah ini tidak ada PAN ini ya. Ini karena banyak perangkat baru yang dibuat orang. Nah, jadi ada pula istilahnya PAN sekarang. Kalau saya dulu ada LAN, ada WAN. Itu aja yang pertama adalah PAN, Personal Area Network, yaitu saat Anda menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, PDA, Personal Digital Assistant, keyboard, mouse, headset wireless, kamera dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat sekitar 4-6 meter, maka Anda telah membuat putus ya. Anda telah membuat jaringan sendiri, itu maksudnya. Putus ini. Terhapus mungkin. Jadi kalau saya punya HP di sini ya, saya hubungkan sebetulnya antara komputer dengan HP aja ya. Kalau perangkat kecil ini sebetulnya belum membentuk jaringan sebetulnya, karena itu kan kalau PDA itu pernah dengar istilah PDA. Sekarang jarang orang pakai PDA ya. Personal Digital Assistant. Itu PDA itu sama dengan laptop komputer kecil ya. Lebih besar dari HP. Nah, ya, lebih kecil dari ini. Itu sama fungsinya dengan komputer. Jadi kalau kita menghubungkan perangkat ini, itu kita sudah membentuk suatu jaringan, yaitu diistilahkan dengan PAN, Personal Area Network. Kenapa disebut dengan personal? Karena yang menggunakannya cuma satu orang penggunanya. Dia sudah membentuk jaringan ya. Tuh. Apa bedanya antara jenis jaringan dengan topologi jaringan? Coba saya bertanya. Beda antara jenis jaringan, topologi jaringan itu apa? Kalau jenis jaringan itu model jaringannya ya. Kalau topologi, bagaimana jaringan itu terhubung ya, itu ya bedanya ya. Kalau ini jenis. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Local Area Network Local Area Network adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Jaringan jenis ini menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya, atau bisa juga node satu dengan node lainnya. Misal dalam suatu ruangan ada satu jangkauan LAN ini tidaklah terlalu jauh ya. Misal dalam suatu ruangan, satu area dengan radius 100 meter sampai 2000 meter, tergantung dari jenis kabel yang digunakan. Penerapan jaringan jenis ini biasanya digunakan untuk perkantoran skala kecil atau usaha kecil menengah. Nah, ini yang dimaksud dengan LAN ya. Kalau kita di kampus ini masuk kategori LAN apa enggak? Masa iya? Itu 2000 meter. Kita lebih besar dari LAN ya. Karena kita sudah antar gedung. Jadi kalau hanya dalam satu gedungnya aja. Biasanya kalau LAN ini
sudah memakai sistem jaringan client server, ya. Artinya udah ada administratornya untuk mengatur administrasi jaringan. Kalau yang tadi PAN tadi itu istilahnya jaringannya peer to peer, ya. Peer to peer itu antara satu komputer dengan komputer yang lain itu cuman berbagi informasi aja. Kalau client server itu yang melayani klien. Nah, dia yang mengatur semuanya, server tuh. Makanya komputer server itu biasanya spesial lebih tinggi karena kerjanya lebih berat, ya. Kalau LAN ini udah itu. Kalau LAN ini dibuat client server peer to peer, itu akan banyak masalah atau kendala biasanya, ya. Biasanya di lalu lintas datanya terganggu di situ, ya. Makanya kalau kalian ahli jaringan ini, ya, kalau kita menekuni ilmu jaringan komputer ini, kalau kalian aja udah bisa menginstal, paling tidak mikrotik lah, ya, untuk server jaringan, kalian udah bisa dipanggil orang untuk bikin pasang warnet kantor, ya. Saya ada dulu kawan di Pekanbaru, memang itu aja kerjanya, ya. Kan dulu waktu saya kuliah tuh warnet nggak seperti sekarang mati suri, ya. Komputer ini handphone ini kan belum se-booming seperti sekarang smartphone ini. Internet itu memang digandrungi orang, jadi banyak orang buka warnet. Jadi dia karena ahli di mikrotik, ya, bisa dia itu aja kerjaannya di Pekanbaru. Banyak dia dapat duit, ya, itu, ya. Ini adalah LAN. Yang ketiga adalah MAN. MAN ini kepanjangan dari kependekan dari Metropolitan. Ini bukan metri, ya, salah ketik tuh. Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang memiliki area yang lebih besar dari LAN. Jadi biasanya ini antar gedung, ya. Nah, ini nampak gambarnya di situ, ya. Biasanya antar wilayah dalam satu provinsi atau kabupaten, ya. Jaringan MAN menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Jika suatu instansi atau perusahaan memiliki cabang dalam kota atau provinsi dengan jarak antara 10 sampai 50 km dan setiap cabang saling berhubungan untuk bertukar data dan informasi, maka jaringan ini disebut dengan Metropolitan Area Network. Jadi kalau seandainya kabupaten pemerintah Kampar ini memasang jaringan antar gedung-gedungnya, antar instansi, misalnya dinas antar dinas dengan dari dinas ini ke kantor bupati, nah itu jaringan yang dibangunnya istilahnya adalah MAN. Jadi kalau ini MAN itu, kalau kampus kita ini masuk kategori MAN apa tidak? Kalau kita lihat, kalau tadi 2000 meter, ya. Berarti kalau kayak gitu kampus kita belum masuk MAN, ya. Masih masuk ke dalam LAN, Local Area Network, ya. Kalau tadi ini karena saya lihat besarnya kampus kita ini
Tapi karena jangkauannya masih kecil juga sebetulnya nih, bukan gabungan dari beberapa apa ya, ini masih masuk dalam ya. Walaupun di kampus kita itu kita menggabungkan beberapa LAN. Apa contohnya? Di labor itu kan jaringan, satu hubnya ya, satu jaringan, satu LAN. Di bawah ada lagi, kemudian di puskom, kemudian di sini dibuat lagi. Nah, karena walaupun berbagai macam LAN digabungkan menjadi satu, tapi karena radiusnya belum jauh, itu masih dalam, kita kategorikan ke dalam LAN ya. Itu dia. Man. Yang kelima, yang kelima adalah jaringan nirkabel. Jaringan tanpa kabel atau jaringan nirkabel, suatu jalan keluar terhadap komunikasi yang tidak dilakukan dengan menggunakan kabel. Ya, saat ini jaringan nirkabel banyak digunakan memanfaatkan jasa satelit, bahkan mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat bila digunakan dengan jaringan kabel. Ya. 4 sini ya. Oh, duluan 4 lagi ya. 4 dulu ya, nanti balik lagi. Ya, setelah susun saya nih. Yang keempat, WAN lagi ya. WAN merupakan gabungan dari LAN dan MAN. Ya. Menggunakan yang telah mengalami perkembangan infrastruktur jaringan sehingga jarak cakupannya semakin jauh, yaitu dunia. Jadi internet itu WAN ya. Ini bukan, ini yang di atas ini bukan MAN nih, WAN ya. Biasanya sudah menggunakan berbagai macam perangkat penghubung ya, satelit, wireless, kabel, fiber optik, semuanya digunakan. Kenapa? Karena dia sudah meliputi seluruh kawasan bumi ini. Maksudnya udah terhubung antar benua lagi ya, bukan antar negara lagi. Jika Anda ingin menggunakan jaringan WAN, Anda membutuhkan jaringan lain yang dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi, misalnya Telkom. Jadi WAN itu maksudnya internet ya. Kalau kita mau masuk ke jaringan yang lebih besar, kita harus menggunakan jasa dari perusahaan yang akan menghubungkan kita ke jaringan yang besar tersebut, internet tersebut. Misalnya Telkom. Jadi Telkom itu apa perannya di situ? Sebagai ISP, Internet Service Provider, yang akan menghubungkan kita kepada internet. Kalau kayak kita pakai HP nih, kita pakai butuh itu juga. Hah? Iya, apa yang kita, perusahaan apa yang membantu kita? Kalau di situ Telkom. Tentunya Telkomsel, kita kan pakai jaringan Telkomsel kan? Atau ada kalian yang pakai Indosat? Atau apa lagi? Axis, M3 dan lain sebagainya. Itu mereka itu adalah ISP kita, Internet Service Provider kita. Dia yang melayani kita, yang bisa menghubungkan kita ke jaringan.
jaringan internet ya. Infrastruktur yang digunakan oleh jaringan ini bisa lebih murah bila dibandingkan dengan jaringan MAN. Kenapa lebih murah? Apa alasannya? Padahal cakupannya lebih luas. Karena kita menggunakan jasa pihak ketiga. Kalau MAN kita sendiri yang membangun infrastruktur jaringannya. Kalau kita sendiri yang bangun, tentu butuh biaya yang lebih perangkat dan biaya yang lebih biasa. Nah, di sini ada dijelaskan. Namun ada biaya tambahan yang harus Anda bayar untuk setiap bulan atau tahunnya. Nah, itulah tagihan penggunaan apa kita ya. Kalau sekarang akses internet gampang lagi ya. Kalau zaman saya kuliah dulu, HP masih HP yang bisa untuk lempar orang tua. Nokia ya. Nah, kalau bunyinya poliponik tuh, kalau udah punya itu, kami waktu itu udah mewah kali waktu itu ya. Udah bonafit kali itu, udah gaya tuh. Padahal HP sebesar ini ya. Nah, bunyinya bunyi kayak bunyi telempong pula, ada pula yang kayak bunyi telempong. Nah, kalau sekarang enggak lagi. Jadi kalau mau akses internet dulu kalau enggak di kampus ya di warnet itu dulu. Sekarang udah sangat mudah. Yang kelima, jaringan nirkabel ya. Nah, jaringan nirkabel ini adalah metode untuk akses jaringan ya. Bukan jenis sebetulnya nih ya. Kalau saya tengok. Ini apa nih kalau kalian lihat ini? Ini yang ada apa nih? Apa istilahnya nih? Ini kalau wireless ini ada namanya, kita gunakan istilahnya nih access point ya. Jadi ada perangkat yang namanya access point. Nah, kalau di jaringan LAN itu hub atau switch ya. Nah, kalau di wireless ini access point ini yang mengantarkan sinyal antar ke perangkat, baik itu handphone, smartphone atau ke komputer. Dan ada juga ini digantikan oleh satelit. Nah, dari atas sana dia kasih sinyal. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau dengan satelit itu di sini dijelaskan bahkan bisa memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan jaringan menggunakan kabel. Kenapa jaringan wireless itu lebih cepat dari kabel? Apa alasannya? Secara logikanya bagaimana? Coba kalian analisa. Kira-kira kenapa? Tidak banyak hambatan, apa lagi? Betul juga tuh ya. Salah satu alasan kenapa akses wireless ini lebih cepat, yang pertama yaitu karena tidak ada hambatan. Yang kedua, pada kabel itu terbatas ya, ada kapasitas dari muatan data yang dibawa oleh kabel itu. Misalnya sekian Mbps ya. Kalau ini ada juga, cuman dia jalurnya banyak ya kalau wireless ini. Makanya wirelessnya lebih cepat. Kalau kabel itu jalurnya kan cuman satu aja ya. Ini adalah untuk instalasi keamanan jaringan. Kalau kalian memasang jaringan, nanti ini perlu kalian terapkan yang ini ya. Nah, ini untuk mencegah ada pengguna yang tidak sah ya.
Langkah instalasi sistem keamanan jaringan dapat membantu menghentikan pengguna tidak sah atau penyusup untuk mengakses bagian jaringan komputer ya. Keamanan jaringan berfungsi untuk mengantisipasi risiko berupa ancaman fisik maupun logik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama, memasang filter di router dengan memanfaatkan ingress serta egress filtering. Cara ini merupakan langkah awal dalam mempertahankan diri serta mengantisipasi serangan spoofing. Ya, router itu apa? Ada istilahnya switch, router, bridge, apalagi itu ya. Router itu adalah penghubung antar jaringan. Ya, ada kalian spidol? Ada spidol. Penghubung antar jaringan. Kalian udah belajar jaringan ya? Hah? IP, pengalamatan IP address sudah. Jadi kalau ini udah paham kalian ya. Jadi router itu adalah untuk melakukan filtering atau pintu gerbang keluar. Misalnya kalau kita punya jaringan ini ada komputer ya. Ini ruangan. Ini kan jaringan terhubung semua di jaringan. Ini switch-nya. Bisa jaringan. Kalau kalian mau menggunakan internet, ini ada lagi keluarnya router. Ini router. Ini ada kasih nomor semua nih. Ada kelas-kelasnya. Nah, router inilah yang akan menerukan permintaan ini keluar. Karena ada lagi satu jaringan di sini. Contoh ya. Ini switch-nya penghubungnya semua. Di sini ada printer. Di sini tidak ada printer. Jadi yang ini memakai printer yang di sini. Nah, ini harus ada routernya, ada yang menghubungkan. Ini bisa ke internet, bisa juga ke jaringan di sebelahnya. Ini LAN ya. Jadi di sini di router ini ada dipasang filter routering. Ini biasanya berbentuk software ya. Jadi ini langkah awal dalam mempertahankan diri dalam mengantisipasi serangan spoofing. Apa itu spoofing? Bahasa kitanya apa itu spoofing itu? Penyesatan. Ada orang luar yang berpura-pura menjadi orang dalam, itu spoofing ya. Ini ada sini ya, biasanya spoofing ini digunakan lewat wireless di sini. Kalau ini ya, soalnya dia menghubungkan ke jaringan yang LAN. Yang kedua, enkripsi, autentifikasi. Enkripsi itu merubah bentuk data. Autentifikasi itu apa? Permintaan password login, ya. Istilah enkripsi itu mengubah bentuk data. Misalnya kita memasukkan data, mengirim data, itu yang kita masukkan itu tidak sama dengan data yang terkirim ke di jaringan.
Ya, ada istilahnya kalau ada di MD5 ya, enkripsi hash. Itu merubah bentuk datanya. Autentifikasi itu adalah login. Nah, ini juga mengatasi serangan spoofing untuk autentifikasi dan enkripsi data ya. Yang ketiga, memasang firewall. Apa itu firewall? Kalau bahasa kitanya fire itu apa? Api ya. Wall itu tembok api. Nah, firewall ini bisa berbentuk software, bisa berbentuk hardware. Biasanya Windows itu udah ada firewallnya ya. Kalau kalian tengok di settingan ada firewall itu di settingan control panel ya. Ada minta diaktifkan, ada minta bisa dinonaktifkan. Itu adalah salah satu perangkat untuk mengantisipasi penyusup ya. Yang selanjutnya, memasang IDS, Intrusion Detection System. Apa itu IDS? Sistem deteksi ya. Ini software juga nih biasanya ya. Kemudian yang selanjutnya, memasang jaringan secara reguler. Apa maksudnya memasang jaringan secara reguler? Ikuti protokoler pembuatan jaringan biasa ya. Jangan di-upgrade ya. Misalnya satu node jaringan itu hanya boleh sekian komputer, kalian lebihkan, itu bahaya tuh ya. Kayak mana jaringan itu kita upgrade. Misalnya OS-nya kita rubah biar lebih kencang ya. Itu juga bisa mengganggu kinerja jaringan secara keseluruhan. Ada lagi ya. Yang selanjutnya, melakukan autentifikasi host yang akan dihubungi. Nah, ini ada autentifikasi host yang akan dihubungi. Model ini banyak dipakai dengan mempergunakan sertifikat digital ya. Dengan ini seorang dapat meyakinkan bahwa host yang diakses merupakan host yang sebenarnya. Ada autentifikasi. Ada kasus orang kehilangan duit di bank, kebanyakan karena inilah ya. Karena keamanan bank itu kadang ada juga yang nggak bagus, karena nggak ada autentifikasi hostnya. Misalnya kita akses situs bank ini, ada permintaan untuk masukkan data, rupanya itu bukan situs aslinya, ya. Di situ banyak orang kecolongan, ya. Dulu, kalau sekarang udah lumayan canggih ya. Bis ya. Jadi itu ya. Itu sekedar untuk pengisi pertemuan kita hari ini ya. Kalian catat tadi?